Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman. Masih bersama saya Ahmad Faris, masih berbicara tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang sudah dijelaskan di beberapa kesempatan yang sudah lalu, bahwa kita tahu Indonesia ini terdiri dari banyak sekali unsur perbedaan. Ada baik itu kelompok suku bangsa, kemudian ada budaya daerah, kemudian ada bahasa daerah, kemudian juga ada ras, agama, dan juga kepercayaan. Di samping luas wilayah yang Indonesia yang begitu luas, baik daratan dan lautan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pluralisme yang ada di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar kata pluralisme, atau mungkin sudah paham mengenai pluralisme itu sendiri. Pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri, teman-teman. Kali ini saya ditemani oleh ada rekan saya di samping saya ini. Kali ini saya ditemani oleh Bang Fajar Wayo. Ya, halo pemirsa IDX Channel, apa kabar investasi Anda? Di hari ini kembali berjumpa bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan langsung saja kita review penutupan perdagangan di hari ini bersama saya Fajar Wayo selengkapnya. Halo, Assalamualaikum. Menurut Bang Fajar, apa pengertian pluralisme menurut Bang Fajar? Ya, menurut saya pluralisme adalah keberagaman, keanekaragaman yang biasanya tergambar dari perbedaan suku, latar belakang, agama, kepercayaan. Jadi pluralisme itu sebetulnya apa yang kita temui sehari-hari. Penting nggak sih pluralisme atau menghargai perbedaan ada di Menurut Indonesia? saya itu sangat penting ya, karena kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk sama dengan kita, latar belakang sama dengan kita, karena kita hidup bersosial, bertetangga. Maka pluralisme kuncinya adalah toleransi, menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak dan pendapat, meskipun kita memiliki keyakinan yang kita harus jaga. Memang menghargai perbedaan dan toleransi menjadi kunci utama dari pluralisme demi kerukunan hidup bertetangga, berbangsa dan Sudahkah misalkan Bang Fajar menerapkan paham mengenai menghargai perbedaan di kehidupan sehari-hari kita? Oke, jadi untuk kehidupan sehari-hari pasti teman-teman juga temui ya, entah kita punya tetangga yang berbeda suku, berbeda agama gitu. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu hal seperti misalkan perayaan hari raya gitu ya, dari teman-teman yang muslim ataupun teman-teman non muslim, kita tetap bisa bersuka cita dengan batasan-batasan yang kita sudah tahu tentunya. Jadi tidak melanggar apa yang kita yakini juga, tapi tetap membuat orang-orang kita juga merasa nyaman dengan kehadiran kita melalui sikap toleransi dan menghargai yang kita Nah, berarti dalam pluralisme ini menghargai perbedaan tapi tetap ada batasnya nih, ya Bang Fajar ini. Ya. Nah, berarti salah satu kuncinya yang pertama kita menghargai perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua mengenali batasan-batasan terhadap perbedaan tersebut, mungkin agar kita tidak, mungkin apa zaman sekarang tuh ada istilah pluralisme kebablasan. Artinya mencampur adukan keyakinan antara keyakinan satu dengan yang lain. Nah, baik, mungkin ada lagi yang bertambahin Bang Fajar tentang pluralisme? Intinya sih itu ya, kita harus tetap rukun, berteman dengan baik, bekerja dengan baik dengan teman-teman yang memiliki perbedaan, bahkan perbedaan pendapat sekalipun ya, jika kita tidak berbicara soal suku ataupun agama, berbeda pendapat saja kita harus juga bisa menyikapinya dengan baik, karena memang perbedaan itu sebetulnya adalah hakikat ya, tidak bisa semua orang sama. Justru perbedaanlah yang membuat menarik, justru plural lah yang membuat menarik. Jadi kita tidak berjalan atau hidup dengan satu warna saja, tapi kita bisa mendapatkan pelajaran, pengalaman dari berbagai aspek dari pluralisme. Dan kita sama-sama tahu Indonesia memang mempunyai keragaman yang sangat banyak. Paham pluralisme juga jadi sangat penting, bahwa kita bisa menghargai perbedaan, bukan untuk mengkotak-kotakan, tapi justru dalam paham pluralisme ini kita dapat mengaktualisasi
nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, entah itu bidang politik, hukum dan pemerintahan, bidang sosial dan budaya, dan berbagai macam. Kenapa sih pada kesempatan kali ini kita ngomongin tentang pluralisme? Saat ini saya sudah nyampe di tol Cipali, Cikopo Palimanan. Ya, kenapa kita dari tadi berbicara tentang pluralisme? Karena saat ini kita sedang dalam perjalanan ke salah satu kota yang mendapat predikat kota paling toleran se-Indonesia, salah satunya. Banyak kota-kota Indonesia yang mendapat predikat kota-kota toleran. Nah, kita saat ini sedang dalam perjalanan ke salah satu kota tersebut. Perjalanan menuju yaitu kota Salatiga. Ada yang udah pernah, kawan-kawan? Nah, nanti kita akan sedikit liputan mengenai perjalanan kita ke kota Salatiga. Ada apa aja sih di kota Salatiga? Kemudian kenapa juga bisa kota Salatiga ini mendapat predikat menjadi salah satu kota tertoleran di Indonesia. Dan bahkan ada beberapa kota yang belajar tentang toleran itu di kota Salatiga. Salah satunya adalah kota Kabupaten Tangerang. Baik, seperti apa perjalanan nanti kita lanjutkan.